Cerita dikanjut di mana Xiaoyan masih terjebak dalam kekuatan master ilusi. Xiaoyan tidak lagi memikirkan pil yang sebelumnya memicu keributan besar. Perhatian Xiaoyan sepenuhnya beralih pada sosok yang masih saling bertarung tanpa henti di aula emas yang megah. Pandangan Xiaoyan tampak seperti kilat menyapu setiap sosok yang tampak tenggelam dalam kegilaan akibat pil dan senjata ilahi. Wajah-wajah itu dipenuhi dengan keserakahan dan dorongan pembantaian tanpa sisa kewarasan yang bisa ditemukan. Di dalam benak Xiaoyan muncul pemahaman bahwa kemungkinan besar mimpi ini masih sepenuhnya berada di dalam kesadaran Xiaoyan sendiri. Mimpi ini bukan sebuah keadaan hidup berdampingan di dalam mimpi bersama pihak lain. Xiaoyan juga berusaha mencari di antara sosok-sosok yang ada sosok yang seperti Xiaoyan yang telah menyadari bahwa keadaan ini hanyalah ilusi. Jika Xiaoyan dapat menemukan pihak lain, baik manusia maupun binatang yang memiliki kesadaran serupa, maka peluang untuk memecahkan ilusi mimpi ini akan menjadi jauh lebih besar. Xiaoyan memahami bahwa mimpi dan segel memiliki perbedaan mendasar. Mimpi adalah bentuk ilusi yang jauh lebih kuat. Mereka yang terjebak di dalam mimpi akan terkurung selamanya jika tidak mampu menemukan cara untuk menghancurkannya. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dari tubuh Xiaoyan seperti gelombang tak kasat mata. Kekuatan itu tidak lagi berfokus pada makhluk tertentu, melainkan menjelajahi setiap inci ruang di dalam aula emas dengan ketelitian ekstrim. Xiaoyan menelusuri aliran fluktuasi energi yang saling bertabrakan dan berusaha menemukan ketidaksesuaian yang seharusnya hanya muncul dari konstruksi mimpi, bukan dari kenyataan sejati. Bagi Xiaoyan, menemukan satu kekurangan kecil saja sudah cukup. Kekurangan itu akan menjadi bukti bahwa dunia di hadapan Xiaoyan hanyalah mimpi. Meskipun Xiaoyan memiliki keyakinan kuat bahwa keadaan ini tidak nyata, keyakinan tanpa bukti konkret tetap berbahaya. Kekuatan jiwa Xiaoyan bertindak layaknya antena yang begitu sensitif. Namun setelah penyelidikan keseluruhan, Xiaoyan tidak menemukan keanehan apapun di dalam struktur aula emas. Hal itu justru menunjukkan bahwa tempat ini merupakan fondasi mimpi, sebuah inti yang sengaja dibuat tanpa adanya celah. Jika demikian, maka petunjuk untuk memecahkan mimpi kemungkinan besar tersembunyi di antara sosok-sosok yang sedang saling berebut dengan kegilaan. Xiaoyan sampai pada dugaan bahwa semua pihak di tempat ini mungkin memasuki mimpi tersebut pada waktu yang sama. Namun sebagian besar dari mereka belum menyadari bahwa keadaan ini bukanlah kebangkitan sejati. Mereka mengira telah terjaga, padahal kesadaran mereka masih terkurung di dalam mimpi yang berlapis. Dengan menggunakan giok tersembunyi, Xiaoyan menyamarkan auranya sepenuhnya. Xiaoyan kemudian bergerak ke sudut aula, duduk bersila dan memejamkan mata. Xiaoyan memahami bahwa ketidaksabaran tidak akan membawa hasil apapun. Memecahkan mimpi membutuhkan waktu, ketenangan, dan pemikiran yang jernih. Xiaoyan terus mengamati dengan kesadaran jiwa dan berusaha menemukan sosok lain yang menunjukkan tanda-tanda telah terbangun dari mimpi. Seiring berlalunya waktu, pertempuran di aula tidak berhenti meskipun intensitasnya sedikit menurun akibat beberapa pihak yang telah mokat. Namun, lebih dari belasan sosok masih bertarung dengan keganasan yang sama, seolah digerakkan oleh naluri primitif. Xiaoyan menyadari bahwa mimpi ini terungkap lapis demi lapis. Pada lapisan mimpi sebelumnya, ketakutan yang tersembunyi di dalam hati menjadi kunci utama. Xiaoyan mampu melepaskan diri karena memahami makna ketakutan tersebut. Dengan melangkah keluar dari ketakutan itu, Xiaoyan berhasil menembus satu lapisan mimpi. Kini, Xiaoyan berdiri di lapisan berikutnya, di mana keserakahan, pembantaian, dan perebutan tubuh menjadi inti dari ilusi yang lebih dalam. Xiaoyan menyadari bahwa mimpi yang sedang melingkupi dirinya berakar dari keserakahan terdalam. Keserakahan yang tersembunyi di hati justru menjadi belenggu paling sulit untuk dilepaskan. Dalam kondisi itu, Xiaoyan memahami bahwa sikap tidak melawan dan tidak merebut bukan berasal dari ketulusan, melainkan karena kesadaran bahwa semua ini hanyalah mimpi. Namun di balik kesadaran tersebut, Xiaoyan tetap tidak mampu meniadakan keinginan untuk memiliki. Jika keadaan ini nyata, Xiaoyan tahu dorongan untuk bertarung dan merebut tidak akan pernah tertahan. Fakta tersebut membuat Xiaoyan memahami bahwa keserakahan tetap hidup bahkan saat pikiran mengenali ilusi. Dari pemahaman itu, Xiaoyan menemukan celah untuk mematahkan mimpi. Jika tidak ada satupun yang benar-benar terjaga, maka satu-satunya cara adalah mendorong aturan mimpi hingga batas ekstrim.
Keserakahan harus dibiarkan membesar tanpa segel hingga melampaui kendali mimpi itu sendiri. Dengan cara itu, struktur mimpi berpotensi runtuh dari dalam. Xiaoyan menyadari bahwa mimpi ini sebenarnya benar-benar tidak berbahaya. Justru ancaman sesungguhnya datang dari apa yang menunggu setelah kesadarannya kembali. Pandangan Xiaoyan menyapu sosok yang berada di sekelilingnya. Setiap individu yang hadir memasuki tempat ini dengan tujuan yang sama, yaitu mengejar harta rahasia. Tidak satu pun dari mereka terbebas dari keserakahan. Kehadiran mereka justru memperkuat ilusi mimpi, seolah kerakusan tampak semakin nyata dan padat. Xiaoyan memahami bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar sadar dan keserakahan kolektif menjadi bahan bakar utama mimpi tersebut. Untuk menemukan kunci pemecah, Xiaoyan memilih untuk berhenti menahan diri. Keserakahan harus dibiarkan membakar hingga puncaknya, dan konflik harus didorong hingga melampaui segel aturan mimpi itu. Hanya dengan menjadi bagian utuh dari permainan ini, Xiaoyan memiliki peluang untuk merobek lapisan ilusi. Dalam kesadaran itu muncul tekad dingin di dalam diri Xiaoyan. Bukan dorongan membunuh dan menguasai, melainkan kemantapan hati setelah memahami hakikat mimpi tersebut. Xiaoyan juga menyadari bahwa mengetahui keberadaan mimpi saja tidaklah cukup. Jika pikiran terus menolak ilusi, mimpi justru akan bertahan lebih lama. Satu-satunya cara adalah menyatu sepenuhnya, memperlakukan mimpi sebagai arena keserakahan mutlak. Dalam permainan ini hanya ada satu pemenang, sosok yang akan merampas seluruh pil ilahi, senjata, tubuh, dan jiwa yang terperangkap. Itulah wujud keserakahan tertinggi yang mampu mengguncang pondasi mimpi. Dengan keputusan bulat, Xiaoyan pun bangkit tanpa lagi bersembunyi ataupun ragu. Xiaoyan melepaskan seluruh aura kekuatan yang sebelumnya ditahan dan kembali memburu pil aneh yang selama ini tidak pernah berhasil ditangkap siapapun. Sejak awal, pil itu memang berada di luar jangkauan, seolah menolak semua pihak yang mendekat. Keanehan pil itu hanya menyisakan satu kemungkinan, bahwa hanya satu orang yang boleh bertahan di tempat ini. Saat suasana memanas, cakar raksasa kembali menerjang dengan niat menaklukkan dan merebut tubuh Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan tidak memilih menghindar, dan Xiaoyan segera mengangkat tinju, menghantamkan serangan balasan dengan kekuatan penuh. Perbedaan ukuran terlihat jelas, di mana tangan raksasa itu beberapa kali lebih besar dan tampak jauh lebih padat dibandingkan tubuh Xiaoyan. Namun tekad yang terpancar dari gerakan Xiaoyan tidak tergoyahkan sedikit pun. Tinju Xiaoyan melesat tanpa keraguan, membawa kehendak untuk menembus mimpi melalui benturan langsung. Begitu tinju tersebut menghantam tangan raksasa, gelombang kekuatan meledak ke segala arah. Suara benturan menggema keras mengguncang ruang mimpi yang dipenuhi keserakahan, sementara retakan halus mulai menjalar di udara di sekitarnya. Binatang raksasa bermata satu itu meraung tanpa suara ketika sebuah pukulan menghantam tubuhnya. Dampaknya langsung menghancurkan cakar dan lengan raksasa tersebut hingga menjadi kabut darah yang menyebar di udara aula. Tubuh besar itu kehilangan keseimbangan, dan pada saat yang sama sosok Xiaoyan telah muncul di atas kelapanya. Xiaoyan menginjak kelapa makhluk itu dengan tekanan berat, memusatkan seluruh kekuatan teknik yang dikuasainya. Kekuatan 7 langkah teknik pengguncang dewa dilepaskan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Energi ganas turun menghantam tepat di antara mata tunggal binatang raksasa tersebut. Serangan Xiaoyan ini seketika menghancurkan inti kehidupan sosok tersebut. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas, makhluk itu benar-benar musnah. Dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini, hampir tidak ada lawan di tingkat kultivasi yang sama, terlebih lagi makhluk yang berada di alam yang lebih rendah. Kemunculan Xiaoyan di tengah aula segera mengubah situasi dari pertempuran yang ada. Makhluk-makhluk yang sebelumnya bermata kosong dan tampak bergerak tanpa kesadaran mendadak memusatkan perhatiannya pada Xiaoyan. Naluri perebutan tubuh yang tersisa di dalam diri mereka mendorong semua makhluk itu untuk mengepung Xiaoyan dari berbagai arah. Seekor kera iblis bermata darah menghentikan usahanya merebut pedang pendek bercahaya yang berada tidak jauh darinya. Makhluk itu memilih untuk menerjang Xiaoyan secara langsung dan membawa hembusan angin berdarah yang kuat. Tubuh kera iblis bermata darah melesat seperti meteorit lepas kendali, tinjunya mengayun dan kekuatan brutal hingga kehampaan di sekitarnya tampak bergetar.
Gelombang raungan dan energi yang meledak menyebar di aula bagaikan percikan api yang dilempar ke dalam minyak mendidih. Semua sosok di dalam aula, baik manusia maupun binatang yang sebelumnya sibuk memperebutkan senjata dan pil ilahi, mengalihkan pandangan mereka yang linglung ke satu titik yang sama, yakni Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan tetap berdiri tegak di tengah-tengah kepungan. Tinjunya terkepal, napasnya stabil, dan pandangannya dingin. Ketika kera iblis bermata darah mendekat dengan serangan penuh, Xiaoyan tidak bergeser sedikit pun. Xiaoyan hanya mengangkat tangan dan melayangkan satu pukulan lurus. Benturan itu menghancurkan tubuh kera iblis bermata darah, memecahkan setiap tulang di dalam tubuh makhluk tersebut hingga berubah menjadi serpihan dan darah. Namun meskipun begitu, makhluk-makhluk yang tersisa tidak menunjukkan rasa takut. Mereka menyerang Xiaoyan seperti gelombang pasang yang tak henti-hentinya. Setiap kali Xiaoyan melayangkan pukulan atau menghentakkan kaki, bayangan jejak kaki raksasa dan jari-jari emas muncul menutupi langit-langit aula dengan tekanan mengerikan. Meskipun pertempuran berlangsung sangat sengit, aula istana tetap berdiri kokoh tanpa tanda-tanda kerusakan. Dinding dan lantai tidak retak, pilar-pilar tetap utuh, seolah semua kekuatan destruktif itu tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Keadaan ini semakin menegaskan bahwa tempat tersebut bukanlah ruang nyata. Jika aula itu benar-benar ada secara fisik, mustahil ia mampu menahan serangan sebesar ini tanpa hancur, kecuali seluruh keberadaannya hanyalah ilusi yang dipertahankan oleh segel tertentu. Menyadari hal itu, Xiaoyan pada akhirnya kembali melakukan pembantaian. Xiaoyan tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada kera iblis bermata darah lainnya. Xiaoyan kembali menyerang, menghancurkan makhluk itu hingga mokat. Xiaoyan lanjut membakar sisa tubuhnya menjadi abu dengan api yang dilepaskan secara terkendali. Api itu padam seketika setelah tugasnya selesai tanpa menyebar ke sekeliling. Setelah membersihkan area terdekat, Xiaoyan mengeluarkan sebuah kunci besi. Dengan alat itu, Xiaoyan mengikat pedang panjang bercahaya yang tidak dapat disimpan dalam cincin penyimpanan. Pedang tersebut kemudian digantung di pinggang Xiaoyan. Pedang itu memancarkan cahaya samar yang terus-menerus mengalir. Xiaoyan kembali bergerak ke dalam aula, melanjutkan pembantaian dengan pola yang jelas. Xiaoyan memilih untuk menghabisi makhluk-makhluk yang lebih lemah terlebih dahulu karena langkah tersebut lebih efisien dan mengurangi gangguan. Meskipun makhluk-makhluk itu tidak mampu mengancam keselamatan Xiaoyan, jumlah mereka cukup untuk mengacaukan ritme pergerakan. Dengan kecepatan tinggi, Xiaoyan pada akhirnya melepaskan rentetan serangan tanpa jeda. Setiap gerakan menghasilkan korban baru, dan dalam proses tersebut, Xiaoyan dengan cepat mengumpulkan berbagai senjata ilahi dan sejumlah besar pil ilahi. Semua hasil rampasan itu tidak digunakan Xiaoyan secara sembarangan. Xiaoyan menyimpannya dengan hati-hati di dalam jubahnya, menjaga semuanya tetap aman sambil terus bergerak di tengah kekacauan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kunci besi yang tergantung di pinggang Xiaoyan juga tampak berat, namun tertutup oleh berbagai senjata ilahi yang disegel di dalam kristal. Senjata-senjata itu berkilau redup, jelas hanya berfungsi sebagai pajangan dan sama sekali tidak bisa digunakan. Keberadaannya justru menegaskan ironi kekayaan yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung di tengah pembantaian yang sedang berlangsung. Lengan Xiaoyan membengkak tidak wajar dipenuhi pil ilahi dalam jumlah yang tak terhitung. Pil-pil itu berputar dan bergetar di sekitar lengan Xiaoyan seolah memiliki kehendak sendiri dan berusaha melepaskan diri dari segel yang menahan mereka. Tekanan energi ilahi membuat udara di sekitarnya berdesir tanpa henti. Xiaoyan tidak lagi menyembunyikan niat atau menguji kekuatan lawan-lawannya. Setiap langkah yang diambil Xiaoyan di atas petir yang mengamuk disertai benturan tumpul dan ledakan yang mengguncang lantai aula. Petir merayap di bawah kaki Xiaoyan menyebar seperti urat-urat cahaya yang siap menelan apapun yang dilewati Xiaoyan. Makhluk-makhluk yang lebih lemah, baik binatang buas raksasa maupun manusia yang terkenal ganas, sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan berarti terhadap kekuatan absolut Xiaoyan. Teknik 7 langkah mengguncang para dewa dilepaskan Xiaoyan tanpa ragu. Bayangan kepalan tangan Xiaoyan yang dibungkus api mengerikan jatuh tepat mengenai setiap sasaran, membawa tekanan yang tidak bisa ditahan oleh tubuh fana maupun tubuh iblis. Pemandangan tulang yang remuk dan daging yang terlempar ke segala arah terus terjadi silih berganti. Namun semua itu hanya berlangsung sesaat.
Api yang dijentikan dengan santai dari ujung jari Xiaoyan segera membakar sisa-sisa tubuh tersebut hingga menjadi abu. Senjata ilahi dan pil yang tertinggal tidak luput dari perhatian. Semua ditarik dan disimpan oleh Xiaoyan dengan gerakan efisien tanpa emosi berlebihan. Dalam waktu yang sangat singkat, Xiaoyan berubah menjadi sosok paling kaya di dalam aula. Jumlah sosok yang awalnya berdesakan masuk benar-benar menyusut drastis. Dari puluhan yang tersisa, jumlah itu berkurang menjadi belasan, lalu menyisakan 3 keberadaan saja. Aula yang sebelumnya dipenuhi teriakan, benturan, dan kekacauan kini kembali tenang. Anehnya, aula itu sendiri tetap bersih dan nyaris tidak rusak. Ketika Xiaoyan menyingkirkan sosok-sosok terakhir yang lemah, ruang luas itu tiba-tiba terasa kosong dan lapang. Namun kekosongan tersebut justru memperkuat perasaan akan datangnya malapetaka. Tekanan tak kasat mata menyelimuti aula beberapa kali lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya. Di sekeliling aula hanya tersisa 3 sosok yang memancarkan aura mengerikan dengan Xiaoyan yang berdiri di tengah-tengah mereka. Hal ini seketika membentuk sebuah konfrontasi segitiga yang menegangkan. Posisi ketiganya menunjukkan pengepungan yang jelas terhadap Xiaoyan. Di sisi kiri, seekor naga berbisa berkelapa 9 melingkar seperti gunung hidup. 9 kelapa naganya mendesis bersamaan, lidah beracunnya menjulur keluar dan masuk, menyebarkan bau mematikan yang menekan indera. Sementara itu di sisi kanan, sosok monster berselimut petir membentangkan sayap raksasa yang hampir menutupi seluruh langit-langit aula. Setiap helai bulu makhluk tersebut berderak dipenuhi dengan busur listrik emas yang menyilaukan dan tidak stabil. Sementara itu sosok ketiga adalah seorang tetua manusia yang tampak kayu dan kurus dengan wajah jahat yang penuh garis usia. Tetua itu menggenggam tongkat tulang hitam yang memancarkan aura kematian pekat, seolah tubuh tetua tersebut baru saja bangkit dari liang kubur. Energi dingin yang keluar darinya terasa berbeda, lebih mirip kekuatan yang lahir dari perebutan tubuh dan penolakan terhadap siklus hidup. Tatapan Xiaoyan menyapu ketiga lawan itu satu persatu. Masing-masing di antara mereka memiliki ciri yang sangat jelas dan kekuatan yang tidak biasa. Keyakinan muncul di benak Xiaoyan bahwa jika semua ini hanyalah mimpi, maka makhluk-makhluk yang terbunuh sebelumnya dan ketiga keberadaan di hadapan Xiaoyan tidak mungkin tercipta begitu saja dari ingatan. Xiaoyan belum pernah melihat mereka dan bahkan di dalam mimpi sekalipun. Keberadaan naga berkelapa 9, sosok monster petir, dan tetua bertongkat tulang itu terasa terlalu nyata. Tekanan aura mereka, fluktuasi energi, serta reaksi lingkungan terhadap kehadiran mereka menunjukkan eksistensi yang solid. Pikiran Xiaoyan bergerak cepat menghubungkan hal ini dengan alam rahasia penguasa mimpi yang sedang dijelajahi. Suara desisan aneh keluar dari mulut naga berbisa berkelapa 9. Bunyi itu panjang dan berlapis seperti getaran dari makhluk purba yang telah hidup melampaui usia dunia. Xiaoyan tidak mampu memahami arti langsung dari suara tersebut, tetapi tekanan emosional yang dibawa terasa jelas. Hal itu menandakan seolah naga itu sedang mempertanyakan sesuatu yang penting. Tidak lama kemudian, sosok monster petir pemecah langit mengangkat kelapanya. Sayapnya yang besar bergetar dan teriakan tajam mengguncang udara di aula utama. Sama seperti di sisa naga sebelumnya, suara itu tidak bisa dipahami Xiaoyan, namun jelas membawa maksud yang sejalan dan penuh ketidakpuasan serta penolakan. Di sisi lain, lelaki tua kurus yang layu berdiri tidak jauh dari sana, kemudian menunjukkan pemahaman atas maksud kedua binatang buas tersebut. Dari sikap dan ekspresinya, lelaki tua itu menyampaikan bahwa naga dan monster guntur itu mempertanyakan hak Xiaoyan yang mengambil begitu banyak harta karun sendirian. Pada saat itulah Xiaoyan pada akhirnya merasakan keterkejutan yang nyata. Sebelumnya, makhluk-makhluk yang ditemuinya memiliki tatapan kosong seperti boneka tanpa kesadaran. Namun mata naga berbisa berkelapa 9, sosok guntur pemecah langit, dan lelaki tua layu itu menunjukkan kejelasan dan jiwa seolah mereka bukan sekedar ciptaan ilusi. Setelah sedikit merenung, Xiaoyan pun menyampaikan keyakinannya bahwa tidak seorang pun di tempat ini benar-benar bisa membawa pergi harta karun tersebut. Hal itu dikarenakan semuanya terikat oleh segel yang tak terlihat. Dalam batinnya, Xiaoyan juga menyadari bahwa jika ia menyebutnya keadaan ini sebagai mimpi, tidak satupun dari mereka akan mempercayainya. Baginya, reaksi itu suatu hal yang wajar.
Jika semua ini hanyalah ilusi, maka keberhasilan mengumpulkan harta karun akan menjadi kontradiksi yang sulit diterima. Sementara itu di sisi lain, sang naga berbisa berkelapa 9 menunjukkan reaksi paling keras. Dari gelombang emosi yang terpancar, terlihat jelas bahwa makhluk itu memandang manusia sebagai ras licik yang penuh dengan tipu daya. Naga itu menganggap aula ini sebagai pusat suci dunia gunung dan lautan. Ini adalah tempat yang hanya bisa dicapai setelah perjuangan panjang. Dalam pandangannya, Xiaoyan sebagai pihak luar tidak memiliki hak untuk meremehkan keberadaan mereka. Kesadaran naga itu terhadap bahasa manusia tampaknya berasal dari pengalaman memangsa manusia dalam jumlah yang tak terhitung. Kebencian yang mendalam terhadap ras manusia terakumulasi selama waktu yang panjang. Hal itu membentuk prasangka dan kemarahan yang kini diarahkan sepenuhnya kepada Xiaoyan. Aura racun pekat menyambar dari tubuh sang naga, lidah-lidah 9 kelapanya menjulur dengan niat membunuh yang jelas. Xiaoyan tidak berusaha menjelaskan ataupun membela dirinya. Ekspresinya tetap tenang, hanya sedikit mengerutkan kening. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak dan muncul di atas kelapa naga berbisa berkelapa 9. Tatapannya menjadi tajam, penuh perhitungan dan niat untuk bertindak terlebih dahulu. Teknik 7 langkah mengejutkan para dewa pada saat ini seketika dilepaskan Xiaoyan. 7 bayangan kaki ilusi jatuh dari langit, membawa tekanan besar yang langsung menghantam naga tersebut. Hampir bersamaan tubuh Xiaoyan juga pada saat ini melesat maju. Tinju-tinju bayangan terbentuk menghujani targetnya dengan serangan cepat dan berlapis. Bagi Xiaoyan, mengambil inisiatif adalah pilihan terbaik. Daripada terjebak dalam kepungan 2 binatang buas dan satu makhluk misterius, menyerang terlebih dahulu memberinya peluang untuk mengendalikan situasi. Namun meskipun begitu, pergerakan Xiaoyan menjadi pemicu. Monster guntur pemecah langit segera bereaksi dan teriakan tajamnya menusuk udara. Tubuh besar burung itu berubah menjadi kilatan emas. Ruang di sekitarnya seolah terkoyak saat cakar tajamnya meluncur, membawa kekuatan yang mampu menembus kehampaan. Namun serangan Xiaoyan lebih dulu mencapai sasaran. Naga beracun berkelapa 9 meraung dalam penderitaan. Tubuhnya hancur di beberapa bagian saat berusaha menghindar dari tekanan teknik tersebut. Sisik-sisiknya berterbangan dan aura racunnya menjadi tidak stabil. Namun meskipun terluka parah, kemarahan naga itu justru meningkat. Rasionalitasnya terkubur oleh amarah dan dalam kondisi tersebut, makhluk itu mengabaikan kerusakan pada tubuhnya dan hanya berfokus pada satu tujuan, yakni menghancurkan Xiaoyan. 9 mulut raksasanya serempak menyemburkan 9 aliran api beracun dengan warna yang berbeda. Semburan tersebut saling berjalin dan membentuk jaringan kehancuran yang rapat, lalu meluncur ke arah Xiaoyan sebagai serangan balik tanpa jeda. Udara bergetar, ruang terasa tertekan oleh racun dan panas yang bercampur menjadi satu. Melihat hal itu, Xiaoyan pada saat ini hanya mengerutkan kening. Kerjasama antara 2 binatang buas dan seorang manusia memang tidak mudah dihadapi, tetapi tingkat ancaman tersebut masih berada dalam perhitungan Xiaoyan. Tantangan itu hanya memaksa Xiaoyan untuk sedikit lebih waspada dan bukan mundur. Pria tua jahat pada saat ini mengangkat tongkat tulangnya ke udara. Dari ujung tongkat tersebut, duri-duri tulang yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan cahaya seperti hantu. Serangan itu turun bagaikan badai hujan menutupi seluruh ruang di sekitar Xiaoyan. Sudut datangnya duri tulang sangat rumit tanpa arah pasti, seolah menyerang dari segala penjuru secara bersamaan dan menutup setiap celah yang mungkin digunakan bagi Xiaoyan untuk menghindar. Pada saat yang sama, makhluk petir pemecah langit pada saat ini mengepakkan sayapnya dan menerjang dengan cakar yang tajam diselimuti kelihatan petir. 2 binatang buas dan 1 manusia menyerang hampir bersamaan, menunjukkan niat yang sama untuk menekan dan menghabisi Xiaoyan. Ketiganya meyakini bahwa diri mereka telah terlepas dari mimpi serta menganggap semua yang ada di hadapan mereka sebagai keberuntungan yang ditinggalkan oleh penguasa ilusi. Sementara itu Xiaoyan mendorong kekuatan jiwa hingga mendekati batas segel yang mampu ditahan oleh tubuh avatar tersebut. Sosok Xiaoyan bergerak cepat, berpadu dengan kilat yang sangat kuat, dan dalam ruang yang sempit serta dipenuhi dengan tekanan itu, pergerakan Xiaoyan tetap presisi. Setiap langkah dan perubahan posisi dilakukan dengan perhitungan matang, memungkinkan Xiaoyan menghindari serangan duri tulang dan semburan api beracun secara berurutan.
Dalam satu tarikan nafas, Xiaoyan juga pada saat ini berbalik menyerang. Tinjunya menghantam cakar makhluk petir pemecah langit secara langsung. Hal itu menghasilkan benturan keras yang memecah kilatan petir. Setelah itu, segel tangan Xiaoyan berubah dengan cepat memadatkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Teratai tersebut melayang sejenak sebelum dilemparkan lurus ke arah naga beracun berkelapa 9. Hal itu memaksa makhluk tersebut meraung di tengah kabut beracun. Pada saat yang hampir bersamaan, Xiaoyan melepaskan jari penghancur bintang ke arah pria tua jahat. Serangan tersebut meluas dan menutupi langit, membawa tekanan aturan yang kuat dan sulit untuk ditepis. Rangkaian serangan gabungan itu benar-benar sangat ganas. Xiaoyan tidak langsung melenyapkan naga beracun berkelapa 9 dan gas beracun yang terserap tetap meresap ke tubuh Xiaoyan. Hal itu menimbulkan tanda-tanda keracunan yang samar di tubuh Xiaoyan. Meskipun hanya berupa klon, tubuh Xiaoyan pada saat ini mengandung pil racun di dantiannya. Pil racun tersebut menahan sebagian besar racun meskipun tidak mungkin menyerap semuanya dalam waktu singkat. Serangan balasan dari ketiga lawannya juga membawa kekuatan aturan yang mendalam. Meskipun Xiaoyan tidak mampu menetralkan semua sepenuhnya, luka yang muncul tetap tidak berarti besar bagi Xiaoyan. Justru tekanan ini mendorong Xiaoyan masuk sepenuhnya ke mode pertempuran. Di lapisan kesadaran terdalam, Xiaoyan sempat merasa bahwa semua ini hanyalah mimpi sehingga rasa takut terhadap kematian nyaris tidak muncul. Namun pemahaman itu seketika berubah. Mimpi, sang penguasa mimpi jauh dari sederhana dan kematian di dalamnya dapat membawa akibat yang tidak terduga di dunia nyata. Kesadaran tersebut membuat Xiaoyan pada saat ini menahan diri untuk tidak ceroboh. Ketiga lawan di hadapan Xiaoyan memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Namun ketika Xiaoyan mulai bertarung dengan kesungguhan penuh, ketegangan pertempuran perlahan condong. Pandangan Xiaoyan menjadi dingin dan jernih, memahami bahwa menyatu dengan mimpi berarti menjadi bagian dari mimpi yang serakah. Garis antara mimpi dan kenyataan terasa sangat tipis, hampir tak terlihat, memaksa Xiaoyan untuk terus maju tanpa memberi ruang bagi keraguan.